Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Eki Aryadi, dalam mata pelajaran Strategi Media dan Pembelajaran. Di sini saya akan membahas judul materi saya, yaitu penerapan model pembelajaran menggunakan analisis isi mata pelajaran Mekanika Teknik berdasarkan kompetensi dasar di SMK. Dalam pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas 3. Yang pertama ada analisis isi mata pelajaran Mekanika Teknik berdasarkan kompetensi dasar. Yang kedua, strategi atau model pembelajaran. Dan yang ketiga ada sintaks model pembelajaran. Yang pertama ada analisis isi mata pelajaran Mekanika Teknik berdasarkan kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar menerapkan cara dan menyusun gaya. Berdasarkan kompetensi dasar menerapkan dan cara menyusun gaya struktur akan digunakan untuk mengetahui isi mata pelajaran Mekanika Teknik. Dalam kompetensi dasar tersebut, akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Berdasarkan teori Bloom, dalam ranah kognitif yang digunakan adalah ranah kognitif penerapan. Pada ranah ini, siswa harus dapat memecahkan masalah-masalah gaya pada struktur bangunan. Jadi, di dalam mata pelajaran Mekanika Teknik, kompetensi dasar tersebut memiliki isi materi mengenai tentang permasalahan gaya di dalam struktur bangunan. Adapun isi mengenai tentang perhitungan gaya dan penerapannya di dalam struktur bangunan. Sehingga isi dari mata pelajaran Mekanika Teknik ini sendiri dilaksanakan untuk mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam struktur-struktur bangunan. Yang kedua ada strategi atau model pembelajaran. Dari 2 analisis yang saya ambil ini, ada 2 model pembelajaran yang cocok. Yang pertama adalah problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang ditandai dengan adanya masalah di dunia nyata sebagai latar belakang yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan keterampilan menciptakan. Dengan pembelajaran problem-based learning ini dalam mata pelajaran Mekanika ini dilihat dari kompetensi dasar dan isi mata pelajaran tersebut. Pembelajaran ini menjadikan permasalahan gaya struktur harus diselesaikan untuk mencari rumusan masalah dari suatu permasalahan. Selain itu juga, dari pembelajaran problem based learning ini membuat siswa aktif dalam pembelajaran serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Kenapa saya ambil problem based learning ini? Karena dengan banyak sekali permasalahan gaya-gaya yang harus diselesaikan di dalam Mekanika Teknik, dapat disimpulkan model pembelajaran ini lebih baik diterapkan di Mekanika Teknik karena model pembelajaran ini ditandai dengan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, karena di dalam pelajaran Mekanika Teknik sendiri banyak sekali masalah-masalah tentang gaya yang ada di dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua yang saya ambil itu adalah project based learning. Pembelajaran project based learning berbasis proyek atau project based learning merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran project based learning ini sangat cocok untuk digunakan untuk mata pelajaran Mekanika Teknik berdasarkan tadi kompetensi dasar tadi yang menyusun dan menerapkan gaya-gaya dalam struktur. Oleh pembelajaran ini sangat mempengaruhi siswa untuk berpikir lebih kreatif dalam pemecahan suatu masalah. Dengan adanya pemberian project based learning ini, keterampilan berpikir kreatif siswa akan mengalami perubahan positif karena untuk pengetahuan ketika pembelajaran proyek. Menurut penelitian Anita 2017 menemukan bahwa PJL ini mampu membuat siswa lebih mengerti dan memahami yang diajarkan karena
penugasan yang diberikan untuk menuntut siswa untuk mencari dan menggali informasi lebih dalam dari setiap permasalahan-permasalahan dan akan didiskusikan di dalam kelas. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran. Untuk pembelajaran problem-based learning, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran dilakukan itu yang pertama ada peserta didik memperhatikan dan mengamati masalah pada struktur bangunan. Jadi peserta didik ini pertama itu harus mengamati atau memperhatikan setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam struktur bangunan. Dan yang kedua, peserta didik mencari informasi mengenai gaya struktur yang ada. Jadi dalam maksud mencari informasi ini siswa mencari tahu sendiri gitu, mencari tahu sendiri apa yang akan didapat dari mengenai gaya struktur tersebut. Dan yang ketiga, ada peserta didik mempresentasikan terhadap hasil pengamatan masalah gaya struktur pada bangunan. Dan yang ketiga, itu siswa itu bisa mempresentasikan atau menampilkan dari informasi yang ia dapat pada masalah struktur bangunan. Yang keempat, ada peserta didik melakukan diskusi mengenai gaya struktur beserta penerapannya. Jadi di sini peserta didik setelah melakukan presentasi, peserta didik diajak untuk berdiskusi. Terus peserta didik akan mengetahui fungsi penerapan dari gaya struktur itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada peserta didik mengkaji masalah pada gaya struktur dan penerapannya. Jadi setelah peserta didik melakukan diskusi, peserta didik mengkaji masalah-masalah apa yang ada di dalam hasil pengamatan yang tadi, dan mencari tahu penerapan selanjutnya dari masalah-masalah tadi. Dan yang terakhir ada peserta didik menganalisis atau menyimpulkan masalah pada gaya struktur. Jadi setelah peserta didik mengkaji masalah, kemudian peserta didik harus menganalisis atau menyimpulkan atau mencari tahu masalah apa yang harus diatasi di dalam pada gaya struktur tersebut. Yang kedua ada project-based learning. Kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu satu, peserta didik mengamati gaya struktur dan mengidentifikasi masalah gaya pada struktur yang di sekitar. Jadi peserta didik dituntun untuk mengamati dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yang terjadi di dalam sekitar, terutama pada struktur bangunan. Yang selanjutnya ada peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian gaya struktur. Jadi setelah peserta didik mengamati, peserta didik dituntun untuk menyusun penelitian tentang gaya struktur yang tadi terjadi, yang dari hasil amatannya tadi. Dan yang kedua, peserta didik membuat jadwal penelitian gaya. Di sini peserta didik mengatur jadwal untuk melakukan penelitian tentang gaya struktur tadi. Dan yang selanjutnya ada peserta didik mengumpulkan data penelitian gaya struktur. Di sini setelah peserta didik membuat, peserta didik mampu mengumpulkan data yang ada, mengumpulkan data lengkap tentang struktur supaya jadi laporan yang utuh. Dan yang ketiga dan selanjutnya ada peserta didik menganalisis data hasil penelitian. Jadi setelah datanya dikumpulkan tadi, peserta didik mampu menganalisis apa yang ada dalam masalah-masalah tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada mempresentasikan hasil kesimpulannya. Kesimpulannya, model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning sangat baik digunakan dalam mekanika teknik. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian hasil belajar siswa dengan memperoleh hasil yang tinggi. Jadi problem-based learning ini sangat baik digunakan untuk mata pelajaran berbasis masalah seperti mekanika teknik ini. Sekian presentasi dari Salam Sejahtera bagi kita semua.